Jangan sampai kita berpikir, Alkitab bilang makanya orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya dia menipu diri. Walaupun kita ibadah, tapi kita nggak menjadi pelaku firman, kita menipu diri sendiri. Ngapain orang menipu diri? Makanya bertobat. Terima kasih Bapa. Biar ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, bahwa sekedar semua, segala yang ada di hidup kami, segenap hati, segenap hidup, kami mau memuliakan Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah kami pada hari ini Bapa. Hadirat-Mu penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami. Berbicara bagi setiap kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu di hari-hari terakhir ini semakin mengerti apa kehendak Tuhan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Iya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita tahu bersama kenapa Yesus harus naik ke sorga. Alasan yang pertama adalah karena dia memang berasal dari sorga. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Kita bersyukur mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang dari surga. Dia bukan seperti pemimpin agama yang biasa. Dia lahir dari sorga, dikandung dari roh hulullah, kata firman Allah, dari roh Allah. Dia berasal dari sorga. Lalu kenapa Yesus harus naik ke sorga? Supaya kita menerima kuasa, ya. Kita menerima kuasa, kenapa? Karena dalam dunia ini saudara ada banyak kuasa-kuasa lain yang coba untuk menguasai hidup kita. Tetapi orang percaya kepada Yesus, Yesus bilang, aku pergi supaya Roh Kudus, supaya kamu menerima kuasa. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Karena itu semua orang yang percaya Yesus, yang mengaku Kristen, pengikut Kristus, harusnya kita semua punya kuasa. Kuasa untuk apa saudara? Bukan untuk bikin jadi kaya, amin. Tapi kuasa untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Ya, karena saudara banyak kuasa lain yang ditawarkan dunia hari-hari ini. Tetapi kuasa dari Tuhan itu membuat kita mampu menjadi saksi Kristus. Sekarang ini dunia membutuhkan kuasa saudara, karena itu orang banyak ya pergi ke Gunung Kawi, pergi ke tempat-tempat begitu untuk mencari kuasa. Tapi orang yang di dalam Kristus, kita sudah menerima kuasa itu. Dan Alkitab berkata di dunia ini kan banyak roh-roh ya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kalau banyak roh jahat di udara, berarti saudara kita nggak boleh main-main. Kita harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh punya kuasa. Dan Yesus berkata, dia naik ke sorga supaya kita menerima kuasa. Ya, karena dunia ini penuh dengan setan. Di sini ada setan nggak? Siapa yang bilang nggak ada? Angkat tangan. Ada setan nggak di sini? Lihat kanan kirinya, jangan setan. Ya, setan ada. Ada setan di gereja banyak. Makanya jangan terlena, dipikir setelah ke gereja terus sudah bebas dari setan. Setan itu ya dia nggak terlalu takut kalau saudara pergi ke gereja. Ya, tapi dia takut kalau Anda melakukan firman. Karena banyak orang Kristen pergi ke gereja tapi tidak melakukan, hidupnya tidak berubah ya. Makanya saya sering dengar itu bu rajin ke gereja loh, pelayanan lagi. Kalau bahasa roh sampai langit ke-7. Tapi kelakuannya tidak berubah. Yang utang gak bayar, gak usah angkat tangan. Ya, itu bu, pokoknya begini, itu pelayanan bu, tapi bersinah jalan terus, selingkuh, nggak usah angkat tangan juga. Ya,
Nah, apa yang membuat kita ini berbeda dengan dunia? Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku pergi, kamu terima kuasa. Saya suka bersaksi tentang ini saudara, karena memang ini benar-benar saya rasa menjadi berkat bagi orang Kristen ya. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin saudara juga sudah dengar, saudara yang suka lihat online saya, berapa banyak yang sudah subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Yang belum tolong subscribe ya, jangan lupa share, komen ya. Saudara, jadi ada satu orang ya, dia tuh beberapa waktu yang lalu kena COVID. Ya belum lama saudara, dia kena COVID, lalu dia ya isolasi mandiri lah di rumah ya. Akhirnya tiba-tiba ketika pembantu mau ngasih antar makan kok enggak ada orangnya di tempat tidur. Ternyata dia jatuh saudara ya, dan akhirnya singkat cerita dibawa lari ke rumah sakit pakai ambulans karena dia nggak sadarkan diri, pingsan. Sampai di rumah sakit ditangani, dia koma saudara ya. Kalau namanya koma itu berarti belum titik ya, koma ya. Jadi tapi sudah nggak sadar. Lalu dipanggil dokter lah ya, segala macam sudah dipasang, pokoknya di koma lah. Sampai mamanya telepon saya nangis-nangis, "Bu, anak saya Bu, gini-gini." Tenang Bu, hidup mati kita bukan di tangan COVID. Katakan amin. Ya, COVID masih ada, tapi hidup mati kita bukan di tangan COVID. Di tangan tuh Tuhan, jangan diganti-ganti ya. Sampai orang Kristen begitu ketakutan sama yang namanya COVID. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Saya ini udah bintang 3 COVID. Bener, tapi belum waktunya mati. Kalau sudah waktunya mati, biar saudara gak kena COVID di kamar mandi kepleset juga mati. Jadi jangan dirubah-rubah, tetap Tuhan yang pegang nyawa kita. Saya bilang sama mamanya, "Ibu jangan nangis dulu Bu, hidup mati bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan." "Iya tapi saya bingung Bu, anak saya nggak sadar." Kita berdoa, besoknya saya tanya gimana kabarnya, puji Tuhan anaknya sudah sadar. Jadi dia cerita waktu dia dibawa ke rumah sakit itu, dia kayak orang tenggelam. Ketika dia sesak napas itu, dia bilang seperti di dalam air. Tiba-tiba ada satu sosok pria itu datang, itu badannya bersinar. Lalu pria itu bilang, "Kamu belum waktunya ada di sini, kamu harus pulang." Lalu pria itu mendorong dia keluar dari air, lalu dia bisa bernapas. Dan saya tahu itu Tuhan, karena badannya bersinar dan dia yang pegang nyawa atas hidup seseorang. Akhirnya dia hidup lagi. Tapi ketika sehat, dia mulai menjalankan aktivitas, dia telepon saya, "Bu, ada yang aneh dalam diri saya setelah saya itu lepas dari koma. Kenapa? Sekarang saya bisa lihat setan." Dan lihatnya itu kasat mata. Lah saudara bisa bayangkan, Alkitab bilang di sekeliling kita ini banyak roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita, bukan manusia. Kenapa sering kali kita berantem dengan manusia? Karena manusia itu dihinggapi sama roh jahat ya. Lalu dia bilang dia bisa lihat secara kasat mata. Jadi dia bilang di rumah sakit tuh Bu ya, di ruang ICU, pokoknya di bangsal itu isinya setan toh. Ya, setan anak kecil, setan kepala tanpa badan, lalu cuma tangan, itu bentuknya begitu. Jadi ya saya Bu enggak takut ya Bu, karena saya percaya bahwa roh yang ada di dalam saya itu lebih besar, dia bilang. Tapi kan ganggu Bu, kadang-kadang lagi jalan muncul kepala tanpa badan, dia teriak, "Dalam nama Yesus." Ya, nanti lagi ini lihat setan ya, sampai orang kadang nanya, "Kenapa sih?" "Nggak, ada kecoa." Karena dia bingung saudara. Nanti kalau dia cerita, kalau orang nggak percaya dipikir gila. Dan dia cerita, "Saya waktu itu pergi ke Curug sama suami saya ya Bu. Di bawah pohon dekat air terjun tuh udah mau ke Curug, ada penunggu di situ. Tapi setannya ini beda sama di Curug itu di hutan, setan-setannya sama setan di kota tuh beda.
Ya iya benar, saudara boleh tertawa, tapi ini memang ada yang benar-benar melihat. Ya, lalu saudara, dia cerita di curug itu, setannya itu jadi kayak makhluk, berbentuk makhluk, ada tanduk. Tapi beda sama yang di kota. Dia bilang, kalau itu apa ya Bu? Oh kalau itu memang beda lagi. Alkitab bilang setan itu ada tingkatan. Ya roh-roh jahat, penghulu-penghulu. Saya bilang kalau yang di curug itu kayaknya itu roh teritorial. Itu penguasa di situ. Jadi memang bentuknya beda. Binatang ada tanduk. Ya dia bilang itu saya lihat Bu, yang terbang, yang melayang. Jadi saya sepanjang jalan tuh dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Tapi kita harusnya begitu loh, kalau saudara pergi ke hutan harusnya saudara tuh doa. Ya, tapi kayaknya setannya juga udah malas ganggu saudara karena kita begitu nyampe itu langsung foto-foto kan. Ya, di segala tempat setan di belakang malah diajak selfie. Kata setan, kayaknya dia lebih setan deh dari kita. Sekarang kan orang seneng kalau foto ada penampakan di belakang tuh seneng, jadi viral, bener nggak? Viral saudara, setan diajak TikTok. Ya saya tuh lihat sekarang di TikTok isinya ada penampakan, malah dicariin sekarang. Jadi setan di Jakarta ini sudah tidak ada wibawanya. Udah kalah pamor sama orang yang di kota-kota ini. Lalu ya dia bilang, saya tuh bisa lihat orang Bu. Jadi kayak yang guide kami di curug itu, dia ada penunggunya, orang itu diikuti sama roh karena dia punya ilmu. Jadi dia bilang, Mas temennya ya yang ikuti, iya kok Mbak tahu. Dia bisa lihat. Nah kalau orang-orang kayak kita begini, saya tanya kamu bisa, kalau orang kayak kita Bu, saya tentara tahu orang ini gelap, orang ini terang, orang ini abu-abu. Kayak ada cahaya di belakangnya dia. Nah terus dia berbilang, Ibu kita bisa ketemu enggak? Saya pengen, Ibu doain Bu, tutup aja Bu. Saya enggak mau lihat-lihat kayak begini Bu. Saya pengen kayak dulu lagi. Sekarang hidup saya jadi enggak tenang. Terus Ibu doain tutup ya. Saya bilang kalau suruh tutup pintu gampang ya saudara. Kalau tutup yang begini ini, tapi saya cuma bilang ya Roh Kudus yang bisa. Dia bilang saya lihat ada satu orang Bu. Ya laki-laki itu dia kakinya diganduli sama satu makhluk, bentuknya itu perempuan tapi badannya kodok. Saya bilang itu roh persinahan. Jadi saudara ya sebenarnya bagus juga, saya bilang dia kamu kalau nggak ditutup gimana pakai buat doa pelepasan. Saya bisa ajak dia ke gereja sini nih, lihat nih yang banyak kodok-kodoknya mana. Hello. Saya suruh lihat nih pemain musik ini ada kodok berapa, ini jangan-jangan udah kelelawar. Loh orang boleh pelayanan di atas mimbar begini, tapi di alam roh kan gak ada yang tahu kehidupan kita di belakang mimbar kan. Nah itu kan orang bisa lihat, dan makanya saya selalu bilang Alkitab berkata di sekeliling kita nih banyak saksi. Makanya kamu harus menanggalkan segala beban dan dosa, karena kita punya banyak saksi. Saksi pertama siapa? Tuhan. Saksi kedua siapa? Malaikat. Saksi ketiga siapa? Setan. Jadi kita mau hebat khotbah, saya ya kamu mau hebat main musik, mau hebat singers, mau lompat-lompat kayak apa juga di sini. Hello. Kalau ada kodok yang ngikuti kamu, percuma. Setan tuh tahu. Mau saudara lompat-lompat di gereja kayak apa? Sudah saudara. Setan itu bisa lihat. Makanya yang terpenting itu pertobatan. Supaya ya setan tidak menjadi saksi kita. Saudara mau hebat di gereja lompat-lompat, kalau hidupmu gak bertobat, engkau masih hidup dalam kenajisan, percabulan, segala roh-roh yang mengikuti, percuma. Mau saudara pengerja, mau saudara pendeta, mau pemusik, WL di sini. Makanya saya bilang sebenarnya perlu orang-orang kayak gitu. Saya ajak dia ke gereja biar dia lihat semua ini. Oh amin. Siapa itu yang aminnya kenceng? Ya itu benar saudara. Akhirnya ya dia ketemu, dia bilang Bu saya pengen ketemu Ibu, doain biar saya ditutup. Lalu saya ketemulah saudara. Waktu ketemu ya yang saya tanya pertama, kamu lihat di saya ada apa? Ya saya takut juga saudara, jangan-jangan saya sudah pelayanan ternyata ada kodok, kelelawar, ya tikus sudah gandulan di saya, ini kan bahaya ya.
Jadi ketika ketemu dia bilang kalau ibu tuh di belakang ibu tuh ada cahaya terang banget. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Gak usah tepuk tangan, biasa aja. Makanya itu yang bikin setan takut sama kita, bilang kalau kau abu-abu atau gelap, sudah tinggal tunggu ada yang gandul. Bapak-bapak yang sering ke tempat pijat, plus-plus, pemain musik juga. Jangan kau ketawa-ketawa. Ya, jangan-jangan ada kodok yang gandul di kakimu. Bertobat. Kamu gak bisa lihat, tetapi setan itu ngikutin. Makanya saya ini mau buka bagi kita supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Jangan sampai kita berpikir, Alkitab bilang makanya orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya dia menipu diri. Walaupun kita ibadah, tapi kita nggak menjadi pelaku firman, kita menipu diri sendiri. Ngapain orang menipu diri? Makanya bertobat. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Yesus sudah naik ke sorga. Dia menjanjikan Roh Kudus. Yuk kita lihat bersama-sama apa hasilnya kalau orang itu hidup di dalam roh. Roma pasal yang ke-8, judul perikopnya di sana, hidup oleh roh, ya. Ini saya berapa menit ya? Ini jam semakin berkurang berarti ya, semakin turun. Iya, hidup oleh roh ayat yang pertama saudara, kita baca secara bergantian, saya baca ayat 1, saudara 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jangan langsung gini, wih berarti, wah enggak ada penghukuman nih, saya dalam Kristus Yesus yang tadi saya sudah bilang. Jangan terlalu pede berada dalam Kristus. Orang yang ada dalam Kristus, dia tinggal dalam kebenaran. Yesus bilang, aku pokok anggur yang benar, kamu ranting. Kalau kamu tinggal dalam aku, kamu melakukan firmanku. Jadi yang tidak menjadi pelaku firman, jangan GR, Anda tidak termasuk di dalam sini ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2, baca sama-sama, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara mengerti ayat ini? Inilah sebabnya kenapa Yesus harus datang ke dunia. Karena semua manusia yang sudah berdosa harus dijatuhkan hukuman atas daging, yaitu maut. Tetapi karena Allah mengasihi kita dan Dia tahu tidak ada seorang pun yang dapat membayar upah dosa itu maut, mati, binasa. Makanya dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, tidak ada satu manusia pun bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, orang bersinah harus mati dibunuh. Siapa yang bisa masuk surga? Jadi Alkitab berkata, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh siapa? Allah dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus turun ke dalam dunia Tuhan, tapi dia 100% daging. Jadi dia bisa dikuasai dosa, dia bisa melakukan dosa, tapi terbukti Yesus tidak melakukan dosa. Ya, ini yang dimaksud saudara. Ayat yang keempat, baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang nah ini ya yang ada dalam Kristus ya, kita tidak lagi ada dalam penghukuman. Siapa mereka itu? Ayat yang keempat jelas dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup apa? Menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, kita nggak hidup menurut daging, tapi menurut roh, huruf besar Roh Kudus, saudara. Ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Makanya jangan terlalu banyak mikir daging, rendang,
Sop iga, ini daging ini saudara. Ya, enggak, bukan itu maksudnya. Nanti kita akan lihat apa itu daging, ya itu juga termasuk. Ya makanya ya kita harus juga menjaga hidup kita. Ya jangan terlalu kedagingan saudara. Termasuk itu juga menjaga makan, itu juga kedagingan. Ya karena jangan terlalu banyak makan, nanti tubuh binasa gara-gara mulut yang tidak bisa ditahan. Ya saya ini lagi menurunkan berat badan dan saudara melihat saya sudah agak langsing kan? Nggak usah tepuk tangan. Ya, tetapi saya menyadari tubuh saya ini bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi saya tuh harus menjaga kesehatan tubuh saya. Memang susah. Yang tadinya biasa makan ya sehari 3 kali apa yang mau dimakan pengen, sekarang semua nggak boleh. Sampai kadang-kadang saya itu kalau hanya melihat, sebenarnya kan hidup mati di tangan Tuhan ya. Tapi ini bagian menguasai daging ya, puji Tuhan ya, saya berdua sama suami baru turun 6 kilo. Tapi lumayan saudara ya, seneng gitu ya, rasanya badan baju longgar, celana longgar. Salah satu cara kita menjaga kedagingan kita. Kalau nggak bisa jaga mulut tuh berarti masih kedagingan. Lalu dikatakan di sana ayat yang kelima, karena keinginan daging itu apa? Adalah perseteruan terhadap ayat yang ke-5 dulu ya, maaf ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6 baca sama-sama. Karena keinginan daging dan hidup dan perhatikan baik-baik, keinginan daging itu maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi orang yang memikirkan roh itu, dia memikirkan hidup di dalam kekekalan dan ada damai sejahtera. Makanya orang yang dipimpin Roh Kudus hidupnya tuh damai terus, katakan. Nggak berantem suami istri, hello. Kalau tiap hari berantem itu berarti dipimpin daging, ya setan. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah sekalipun di bumi itu artinya dia hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tapi orang yang hidup dalam kerajaan neraka walaupun masih di dunia tiap hari itu bikin dosa, marah-marah, nggak ada damai. Jadi saudara tidak usah pengen pergi ke sorga dulu untuk merasakan sorga. Karena sorga itu sudah ada di bumi. Yesus bilang, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Kita bisa mengalami sorga walaupun kita di bumi. Waktu kita hidup dalam kebenaran, ada damai di hidup kita, ada sukacita, itu sudah sorga. Tapi kalau tiap hari hidupmu galau, marah-marah, berantem suami istri, ya itu sudah neraka. Anda belum ke neraka, tapi sudah seperti di dalam rugi enggak? Rugi. Makanya jangan mau. Ciptakan sorga di tengah rumah tanggamu. Hidup dalam damai sejahtera, ndak usah ribut-ribut, ndak usah berantem. Coba suami istri yang datang lihat-lihatan. Jangan lihat istri orang, lihat istri sendiri. Disuruh lihat-lihatan suami istri malah mau lihat istri orang. Lihat istrinya sendiri, lihat suaminya sendiri. Sekarang dua-dua tatap matanya bilang, kita ciptakan sorga di rumah tangga kita ya. Ndak usah berantem-berantem, cepat. Lihat mata istrimu. Suruh lihat istrinya aja susah banget ya. Jangan begitu dong, walaupun sudah menikah lama tetap pandang-pandangan mesra-mesraan, amin. Itu sorga. Ya, tapi kalau Anda ribut tiap hari, berantem 3 hari 3 malam gak omongan, itu setan. Makanya tadi saya bilang, lihat kanan kirimu, jangan-jangan ada. Nah itu dia. Ayat yang berikutnya berkata di sana, ya, itu keinginan daging itu maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lalu ayat yang ke-7 berkata, karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan dengan Allah itu daging. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang-orang yang tidak mau melakukan firman itu hidupnya dipimpin oleh daging. Anda nggak mau lepaskan pengampunan, tetap kepahitan, itu daging. Kenapa? Karena daging tidak mungkin takluk kepada firman Tuhan.
Makanya sekarang tolong diukur. Kalau saudara tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang, berarti hidupmu masih dipimpin daging. Ya, lepaskan pengampunan. Karena daging itu nggak mau tunduk takluk kepada firman. Karena hal itu tidak mungkin baginya. Nggak mungkin orang-orang hidup dalam daging bisa tunduk pada firman. Ayat yang berikutnya dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa? Berkenan kepada Allah. Makanya jangan hidup dalam daging, karena nanti kita tidak berkenan kepada Allah. Lalu ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika apa? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan. Nah, sekarang kita lebih dipertajam. Tadi ayat 1 dibuka dengan barang siapa menjadi milik Kristus, tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Siapa orang-orang yang menjadi milik Kristus itu? Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam dalam kamu. Jadi jangan ngaku-ngaku. Karena banyak orang mengaku Kristen, milik Kristus, tapi roh Allah tidak diam dalam dirinya. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi sekalipun Kristen KTP-nya, kalau dia tidak memiliki roh Allah, roh Kristus itu dia bukan milik Kristus. Nah, itu tandanya apa, Bu? Yaitu tadi, dia hidup dalam daging atau dalam roh. Lalu ayat 10 berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memang kita semua ini harusnya mati karena dosa, tetapi di dalam Kristus memang kita ini semua sudah mati. Karena kita semua sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kita dikandung di dalam kandungan ibu kita, kata firman Tuhan, kita dikandung di dalam dosa. Tetapi bersyukur karena Yesus datang, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaharui. Karena itu firman ini berkata, ya tetapi Kristus ya, tetapi kamu tidak lagi hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Ya, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh itu adalah kehidupan karena kebenaran. Kita dibangkitkan dalam hidup yang baru. Ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati juga akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, ini firman sangat luar biasa. Alkitab berkata roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu wow gak? Wow banget. Nah, kalau roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam hidup kita, tidak mungkin kan saudara gak bisa lepas dari rokok. Saudara gak bisa lepas dari kenajisan. Gak mungkin saudara gak bisa lepas dari amarah. Tidak mungkin saudara gak bisa bangkit dari hidupmu yang lama. Gak mungkin saudara tidak diberi kuasa untuk menang atas setiap dosa. Kenapa? Ini roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Wow gak? Wow banget. Ini loh rahasianya. Makanya saya nggak percaya kalau ada orang datang, Bu, bagaimana caranya ya Bu, saya ini jatuh terus di dalam dosa Bu, ya pengen keluar, pengen bangkit, tetapi nggak bisa. Saya bilang bisa, kamu aja yang nggak mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau kamu mendekatkan diri dengan Tuhan, maka tubuh ini memang mati karena dosa, tapi roh kita dihidupkan kembali di dalam kebenaran. Ini roh yang membangkitkan Kristus loh. Dari antara orang mati. Gak mungkin saudara yang mau berhenti rokok dia gak bisa mampukan saudara.
Nggak mungkin saudara yang terikat dengan marah-marah, saudara pengen sabar, nggak bisa, tidak mungkin. Yesus saja yang mati dibangkitkan oleh Roh yang berkuasa itu. Karena itu dia juga sanggup membangkitkan hidup kita dalam hidup yang baru. Jangan ada yang berkata nggak bisa Bu, saya tuh selingkuh udah lama. Ya ada orang-orang yang datang kepada saya, Bu, nggak bisa, saya udah coba, saya juga tahu, saya dengar khotbah ibu Bu, tapi bagaimana ya Bu, saya nggak bisa lepas ini perempuan Bu, saya sudah terlanjur cinta, pret. Saya cuma bilang ya, jangan bermain-main dengan kasih karunia. Kalau engkau hidup menuruti daging, engkau akan mati. Bapak jangan sampai Bapak mati binasa, ia lagi melakukan kenajisan tiba-tiba mati. Itu karena salahmu sendiri. Jangan sampai engkau menjadi orang yang ditentukan untuk binasa. Siapa orang yang ditentukan untuk binasa? Roh Kudus sudah tegur, bertobat, nggak mau bertobat. Akhirnya dia ditentukan untuk binasa. Saya berdoa untuk semua bapak-bapak di tempat ini. Ya, jangan coba-coba melakukan dosa-dosa kenajisan, perselingkuhan. Ya, benar-benar saudara, hari-hari ini tuh benar-benar menghancurkan rumah tangga. Jangan sampai ada di antara kita, para perempuan juga di sini, ya, mau ibu-ibu, mau yang muda, jangan jadi pelakor. Ya, sekarang banyak anak muda udah nggak mau kerja, maunya jadi pelakor, ngerebut suami orang, lumayan, nggak usah kerja, dibeliin apartemen. Hei, engkau memperoleh dunia dan segala isinya, tapi kamu kehilangan nyawamu. Buat apa engkau binasa di neraka? Amin. Bapak-bapak bertobat, amin. Ngomongnya satu tuh yang semangat dari tadi nih, yang amin yang kenceng nih di mana ya? Ya benar saudara, ayo kita berlomba hidup dalam kekudusan. Biar hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus mampu, tidak ada yang mustahil. Engkau tinggal ngomong, Tuhan aku mau keluar dari dosa ini, aku mau keluar dari dosa ini. Ketika engkau mau, maka Tuhan akan memampukan. Ya tadi malam saya bacakan di mesbah doa ada kesaksian seorang ibu. Bu, saya ini seorang ibu, saya terikat dengan perselingkuhan 10 tahun ya. Lalu di masa pandemi saya banyak waktu di rumah nggak keluar-keluar, jadi saya lihat-lihat khotbah lah di YouTube ya. Saya dengar khotbah ibu, tapi ketika saya dengar saya cepat-cepat skip. Karena saya enggak mau, ibu tuh kalau khotbah selalu ngomong perselingkuhan, persinahan. Ya karena itu kasus yang terbanyak hari-hari ini yang saya layani saudara. Yaitu di WA saya itu yang masuk puluhan ribu. 80% kasus perselingkuhan semuanya. Makanya saya bilang di gereja itu masih banyak setan. Ini orang-orang ke gereja semua nih yang konseling nih. Bahkan ada yang majelis, ada yang pengerja, ada yang full time. Wah macam-macam saudara. Tapi dia bilang, tapi saya mau dengar khotbah ibu. Tapi ketika ibu sudah bicara perselingkuhan saya skip. Karena saya masih terikat dengan dosa itu. Tapi lama-lama saya pikir, sampai kapan saya hidup kayak begini. Akhirnya saya cobalah dengar Bu. Puji Tuhan, saya dilawat Tuhan, saya dijamah Tuhan. Akhirnya saya dilepaskan dari dosa perselingkuhan. Saya putuskan selingkuhan saya. Dulu saya kalau jatuh, saya bertobat, jatuh lagi Bu. Tapi sekarang enggak. Saya bersyukur setiap malam saya dengar mesbah doa. Setiap kali di mesbah doa, ibu tuh berdoa. Roh kenajisan, percabulan tuh rasanya saya dikuatkan lagi Bu. Jadi setiap hari roh saya isi. Bagaimana mungkin mau lemah? Kenapa menjadi lemah? Karena yang diisi daging, rohnya nggak pernah diisi. Saudara bersyukur sekarang ada YouTube. Saudara mau bangun iman sudah ada semua. Ya, mau cari apa lagi? Tinggal kita nih mau atau tidak, roh kita dibangun. Tinggal kita ini ya niat apa enggak untuk berubah. Saya berdoa, saudara jangan merasa aman hari-hari ini. Kita pikir, oh pandemi sudah lewat, oh udah gak ada corona berarti gak akan mati, hati-hati. Yesus berkata, di saat orang merasa aman, semua damai, saat itulah dia akan segera datang. Sekarang, Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan lewat YouTube, seluruh dunia mendengar. Bahkan saya menerima kesaksian, Bu, suami saya tiap hari dengar khotbah ibu loh di YouTube, padahal dia bule Bu, dia pakai Google Translate loh. Orang-orang yang malah
Injil ini sudah tidak terbatas sekarang. Semua bisa mendengar. Yesus bilang, tanda kedatanganku kali yang kedua. Akan ada perang, akan ada bencana. Itu semua sudah terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Setelah Injil ini diberitakan ke segala makhluk, ke segala bangsa, barulah tiba kesudahan zaman. Dengan media ini, Injil diberitakan ke segala makhluk. Yang dengar mesbah doa di Yunani ada, di Arab Saudi ada. Sampai saya ditunggu, Bu kapan mau ke Yunani? Aduh tunggu dulu ya. WTC aja jarang saya datangi. Apalagi ke Yunani sudah kejauhan ya. Tapi Injil diberitakan. Orang-orang bertobat menerima kabar baik. Jangan saudara tertidur. Kalahkan kedaginganmu. Kalau ada roh Allah dalam hidup kita, kita dimampukan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 baca sama-sama. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi jika dikatakan apa? Kita adalah orang-orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kita ini semua berhutang. Tapi bukan hutang kepada daging. Makanya stop melakukan perbuatan daging. Ya, ayat 12 berkata, jadi saudara-saudara kita ini orang-orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Orang yang hidup menurut daging akan mati, binasa. Tetapi kabar baiknya dikatakan, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Jadi hanya dengan hidup dipimpin roh kita bisa mematikan perbuatan daging. Jangan menyerah saudara ya. Daging ini sama setan beda. Bayangkan tantangan hidup kita. Kita ini sudah harus melawan setan, harus melawan daging lagi. Tapi orang-orang yang ditunggangi setan kayak tadi yang diganduli roh itu tuh dia pasti karena dia hidup mengikuti daging. Makanya ada celah. Setan menumpangi hidupnya. Jadi keinginan daging itu kan telah nyata, firman Tuhan bilang percabulan, kenajisan, iri hati, amarah, dendam, keserakahan, pertikaian, perseteruan. Nanti saudara pulang baca dalam Galatia 5 itu ada. Nanti saudara lihat kalau masih ada dalam hidup kita semua itu, maka bertobatlah. Itu daging, itu bukan setan. Orang yang selingkuh jangan bilang nih gara-gara setan bu. Setan bilang enak di lu sial di gua. Lu yang selingkuh, gua yang salah. Itu daging, bukan setan. Itu daging. Makanya saya selalu ingetin, makanya di gereja-gereja besar, kadang-kadang setan sudah tidak mengganggu, setan cuma kontrol saja. Setan bilang lancar ibadah, lancar coy. Ya, nggak usah diganggu kata setan. Kenapa? Dagingnya udah gede. Kita tinggal kipas saja. Hati-hati saudara, orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Makanya jalan satu-satunya supaya kita bisa hidup dalam perkenanan Tuhan, matikan dagingmu. Caranya gimana bu? Hidupkan rohmu. Isi roh kita dengan hal-hal yang rohani. Banyak pujian penyembahan, dengerin khotbah, dan yang terutama menjadi pelaku firman. Dengerin khotbah juga kalau hidupnya nggak berubah percuma. Ada yang WA saya, bu itu ya saya punya kakak selalu dengerin khotbah ibu tapi kelakuannya nggak berubah bu. Ya heran saya padahal dengerin khotbah ibu terus, bawa sini saya baptis ulang, saya rendam 20 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat daripada hidup jadi batu sandungan. Benar nggak saudara? Ya saya bilang orang mau melakukan firman atau tidak yaitu keputusannya dia. Saya cuma khotbah, tapi kalau kamu mau dia benar-benar diselamatkan bawa sini. Benar saya baptis tuh orang. Ya saudara, jangan sampai kita ini cuma dengar firman tapi nggak pernah melakukan. Ya amin-amin di gereja, pulang lupa semua. Berubah, bangun manusia rohmu. Kenapa? Cuma orang yang rohnya hidup, yang hidupnya berubah, yang bisa masuk dalam kerajaan sorga.
Masuk surga itu tidak gampang. Masuk istana presiden saja tidak gampang, apalagi mau masuk kerajaan Allah. Kita harus benar-benar mematikan kedagingan, ya, dengan roh yang engkau hidupkan. Ini loh Tuhan makanya berkata, Roh Kudus akan beri kamu kuasa. Ya, dikatakan di sana, kita ini orang yang berhutang bukan pada daging untuk hidup menurut daging, tetapi pada roh. Ayat yang ke-14 baca sama-sama. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Orang-orang yang begini yang setan takut, karena hidupmu dipimpin roh Allah. Tapi masalahnya tidak semua orang Kristen hidup dipimpin roh Allah. Ya, kalau engkau tidak dipimpin roh Allah, maka roh halus yang pimpin. Makanya bertobat, serahkan hidup dipimpin roh Allah, maka sah kita ini adalah anak Allah. Ayat yang ke-15 kita baca sama-sama, sudah mau selesai ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa dikatakan? Roh itu apa? Bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini yang Yesus bilang sebelum dia naik ke sorga. Dia bilang kepada murid-muridnya, sebab kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksi. Kenapa Yesus bilang begitu? Ternyata ayat ini berkata, karena roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ayat yang ke-17 baca sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jangan cuma klaim ayat separoh. Kita tuh pinter kalau ngeklaim ayat. Sebab kalau aku anak, aku juga ahli. Enak banget ya kalau ngomong begitu ya. Padahal ayat ini berkata maksudnya, jika engkau anak, maka engkau adalah ahli waris. Ada maksudnya itu di garis stabilo warna orange. Jangan cuma diklaim ayat atasnya, tapi maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan siapa? Kristus. Yaitu jika apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada hukum sebab akibat untuk firman Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menerima janji-janji Allah, dengan kata lain, kalau kita tidak menderita dengan Dia. Menderita di sini bukan berarti Anda harus miskin, tidak punya duit, bukan itu. Orang kaya menderita banyak nggak ketika dia mau melakukan firman? Banyak. Pengen beli tas LV, Roh Kudus bilang jangan, buat bangun gereja. Menderita enggak? Belum pernah rasa ya? Iya. Saya rasa saudara. Saya punya uang, saya bisa beli. Sekarang saya diberkati, tapi enggak bisa. Saya menjadi tawanan roh, seringkali menderita. Jadi menderita itu bukan cuma kita miskin gak punya uang. Yang kaya juga waktu mau melakukan keinginan roh menderita. Nah kalau engkau tidak mau menderita, engkau tidak layak menerima janji-janji Tuhan. Matikan kedaginganmu supaya rohmu hidup, baru kita layak masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Mari bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Karena kami percaya roh-Mu yang hidup itu penuhi hidup kami.